Intinya kalau lu minimalis, lu bersyukur, lu bahagia gitu ya. Investasi itu hanya satu-satunya yang bisa mengalahkan inflasi. Decluttering itu butuh 3 hal ya, sabar, jujur, sama ikhlas. Kenapa ya? Kok aku hidup paycheck to paycheck nih, nggak Iya, selesai-selesai gitu? Ada apa? Apa yang salah gitu? Misalnya nggak beli parfum baru sebelum parfum lamanya habis. Apakah selain takut digunjingi teman-teman, Iya. ada tantangan lain? Money Language dari Genius. Halo, selamat datang kembali di Money Language. Ini tuh tempat di mana kita bisa ngulik cerita, curhatan sampai dengan solusi keuangan dengan cara yang seru. Barengan lagi sama Pila di sini yang bakal memandu podcast kita pada hari ini. Dan saat ini tuh lo sadar gak sih, kita cepat banget terpapar sama yang namanya tren. Mulai dari makanan-makanan viral, tumbler, sneakers, sampai naksir sama pacar orang. Coy, amit-amit yang itu jangan ya. Tapi lo sadar gak sih kalau misalkan kita gara-gara tren-tren ini tiba-tiba tuh udah menjadi orang yang over consumption. Tiba-tiba kayak kok udah banyak aja nih koleksi barang gue. Salah satu contohnya kalau untuk Pila sendiri, gue gak nyangka tiba-tiba pas gue liat di kamar tumbler gue udah seabrek-abrek. Nah, maka dari itu ini juga menjadi sebuah inspirasi untuk menjadi bahan obrolan kita hari ini ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama seseorang yang menerapkan gaya hidup minimalis serta bijak berkonsumsi. Sekaligus dia ini adalah founder dari Life with Less dan Bersaling Silang. Kalau gitu langsung saja kita sambut untuk bergabung bersama Pila di sini ada Cynthia Lestari. Halo semuanya. Hai Kak Cynthia yang seorang Pisces ini, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Lagi sibuk apa Kak Cynthia? Lagi sibuk mau bikin event. Oke, Bersaling Silang itu adalah yang kamu buat sendiri ya? Betul. Sebagai itu pasar founder. barang bekas pakai dengan sistem barter atau tuker. Oke, ini tuh bener-bener perempuan sustainable gitu loh. Membuat aku tuh duduk di samping kamu merasa guilty. Enggak. Akan so many things in my life. Kak, tapi kepo dulu ya. Sebelum nanti kita akan bahas ke Bersaling Silang dan juga Life with Less, aku tuh mau tahu dulu. Sebelum sekarang akhirnya kayak menjadi lebih aware, lebih mindful, lebih woke gitu ya. Gimana gaya hidup seperti apa yang sebelumnya kamu jalani sih Kak? Oke. Jadi dulu aku itu dikenal sama teman-teman aku, sama bos aku. Itu adalah orang yang kalau lunch kantor itu selalu bawa tentengan. Itu apakah bekal? Apakah? Enggak, bukan bekal. Jadi kantor aku itu kan di gedung gitu ya. Terus di bawahnya tuh kan banyak store. Oke, jajan-jajanan gitu lah ya. Jajan kopi lah, jajan apa, jajan apa sih? Oh, semua tuh kamu jajan, drugstore. kamu beli, kamu icip gitu. Iya, selalu ada yang ditenteng. Jadi setiap aku lunch, mereka tuh pasti nanya, hari ini kamu beli apa gitu. Jajanan apa nih hari ini? Iya, betul. Terus kalau habis gajian, pertanyaan mereka adalah gaji kamu habis dalam berapa jam gitu. Sampai jadi branding ya? Gitu nggak? Kalau gajiannya habis dalam berapa jam nih gitu kan. Nggak berapa jam Kak, menit. Coy. Nggak bercanda. Bener. Tapi intinya sampai melekat sama orang-orang sekitar kamu tuh kamu adalah si tukang jajan, si tukang beli ini itu. Oke, sampai akhirnya itu menyentil kamu. Waktu sih aku ngerasanya bangga ya. Waktu itu entah kenapa ya. Karena karena kayak ya kan kalau gue jajan lo semua ngerasain gitu. Enggak, karena kan dulu aku nggak bisa ngerasain itu. Oke. Terus begitu udah punya gaji, ngerasa financial independent. Oke, ngerti. Ngerasa YOLO dong, ya kan? YOLO dan FOMO kebetulan. Terus kayak uang bisa dicari nggak sih? Iya, gitu. kan tinggal kerja aja. kan tinggal kerja aja gitu ya. Benar. Ya kerja aja, nanti juga bulan depan akan dapat gaji lagi, keluarkan lagi gitu kan. Jadi pada masa itu tuh aku lagi di masa foya-foyanya, lagi di masa seneng banget konsumsi sesuatu lah ya. Kalau punya uang tuh gatel harus
di spend lah pokoknya. harus begini lah ya. Harus Kayak gitu. uang tuh nggak bisa ngendep dikit, nggak bisa diem dikit gitu. Iya, boro-boro untuk nabung kan. Nabung tuh nggak ada. Oke. Jadi pokoknya begitu gajian, pikirannya hari ini akan beli apa, terus Self rewardnya apa self nih? rewardnya apa kalau capek gitu. Itu masa-masa aku waktu awal-awal kerja sampai sekitar 3-4 4 tahun, lah. oke. Tapi setelah menjalani 3 sampai 4 tahun menjadi orang yang suka jajan dan uang bisa dicari gitu. Apa triggernya sampai akhirnya membuat kamu, kayaknya gue harus shifting deh. Gue harus mencoba gaya hidup yang lebih minimalis. Karena sebenarnya mungkin ada banyak ya di fase-fase kehidupan. Tapi yang aku ingat adalah pada saat itu tiba-tiba aku tuh jadi sandwich generation. Oke, tiba-tiba berarti Tiba-tiba. sebelumnya enggak? Iya, karena kan sebelumnya kan mungkin uangnya kan dari orang tua lah Oke. ya. Tapi kan ini kan financial independent, punya uang sendiri Oke. gitu kan. Terus lagi foya-foyanya tiba-tiba harus banyak banget tanggungannya gitu. Oke. Jadi kaluna saya Oh, gitu bener. kan. Oh bener, tiba-tiba. jadi kaluna. Terus? Nah, karena banyak tanggungan itu di saat aku lagi foya-foya langsung berasa banget kayak ini selama ini yang gue kumpulin nih apa ya gitu. Selama Kayaknya ini gue yang kerja beli capek apa? for nothing gitu. For nothing, dan dia nggak bisa nolong juga sih. Barang-barang ini nggak bisa nolong ketika gue tuh lagi ada masalah krisis yang lumayan besar lah pada saat Oke. itu buat gue gitu. Itu sih turning point-nya. Oke, sampai akhirnya switching terus berubah menjadi lebih minimalis lagi. Pada akhirnya gaya hidup yang dijalani. Terus ini kan udah nih merubah gaya hidup jadi lebih minimalis. Terus kalau misalkan membuat atau mendirikan Life with Less, apa yang membuat kamu apa kayak kalau gue bisa orang sekitar gue juga bisa atau gimana? Mungkin sebelum ke sana mungkin aku share dulu kali ya. Jadi dulu tuh aku nggak kenal sama istilah minimalis ya. Oke. Aku nggak kenal, pokoknya yang aku tahu kayaknya gue harus berubah cara berkonsumsinya karena jadi instant sandwich generation itu berat banget ya kan, stres mulu setiap hari. Terus di saat yang sama gue tuh ngerasa pengeluaran gue itu yang paling besar ada 2 nih. Yang pertama bebelian ya kan. Yang kedua adalah hangout sama teman-teman yang susah banget ditolak. Lifestyle. Iya, pokoknya aku dulu ngekos. Jadi kosan itu tuh cuman buat tidur aja. Sisanya mah main. kalau belum malam Belum pulang. gitu. Nah, dari situ barulah aku tuh sadar bahwa kenapa sih gue nggak betah tinggal di ruangan sendiri gitu kan. Ternyata banyak banget barang-barang yang selama ini gue kumpulin hasil dari YOLO dan FOMO itu yang bikin gue tuh sumpek tinggal di situ. Oh, jadi ya kayak emang Empat secara gitu. nggak sadar tiap pulang tuh bawaannya malah makin puyeng. Iya. Oke. Mau ibadah aja kayaknya males gitu kan. Nggak khusyuk gitu ya. Nah, dari situ akhirnya gue kurang-kurangin lah barang yang ada di kosan. Decluttering. Waktu itu aku nggak tahu nama istilahnya decluttering ya. Aku nggak tahu. Pokoknya yang gue harus tahu, gue harus dapat uang tambahan dari barang-barang yang selama ini gue beli itu gitu kan. Toh yang gue beli ini kan barang-barang yang trendy ya. Jadi kalau dijual lagi tuh masih Ada harganya. tuh masih oke Iya. gitu kan. Nah, jadi gue keluarin sama temen sekosan aku ini 80%. Hampir 80%, mungkin lebih kali ya. Tapi itu berani banget loh, Kak. Iya, karena ternyata ada addictionnya gitu. Oh, gue iya, ngerasa ada kayak adiksi. Attachment yang gak sehat juga gak sih sama barang-barang itu? Nah, ternyata setelah dikulik-kulik lagi, ternyata kok kayaknya gue nggak terlalu gimana ya, beli tuh hanya Satisfaction. iya, satisfaction aja. Oh, iya, gue iya. bisa beli ini gitu Iya, ya. Tapi iya. kalau misalkan gue let go tuh ya nggak Iya, iya. kenapa-napa. Tapi gitu. actually this is very psychology loh. Iya, Ini psychology thing banget. Betul. Iya, iya, Betul. iya. Jadi gue keluarin hampir 80% barang-barang yang ada di kosan pada saat itu. Dan alhamdulillahnya dari kegiatan itu tuh banyak banget ngebawa gue untuk mengenal gaya hidup minimalis. Oke. Waktu itu belum tahu ya namanya apa. Tapi gue ngerasa setelah ngeluarin barang-barang itu rasanya tuh lebih betah untuk tinggal di kosan. Karena lebih lega. Lebih apa ya, nggak empet, nggak sumpek gitu loh ya nggak sih. Terus abis itu jadwal hangout gue berkurang kan.
jadwal hangout berkurang, Jadi makin irit. jadi makin irit, ya nggak sih, jadi makin irit, dan aku ngerasanya mau mikir tuh bisa gitu, bisa Oke. punya waktu dan bisa punya tempat untuk berpikir solusi ke depannya gue harus ngapain ya di Oke. tengah krisis itu gitu. Jadi lebih relief juga sih sebetulnya ya. Lebih relief. Nah dari situ mulailah aku cari-cari sebenarnya namanya apa sih, kegiatan ini ngapain sih gitu ya. Ternyata itu bukan beberes tapi namanya decluttering. Dan decluttering itu is part of minimalism lah gitu. Minimalism Salah satu konsep. aksinya Oke. gitu. Salah satu aksinya adalah decluttering. Terus enak juga ya ternyata beberes ini ya, karena adiksi kan. Terus akhirnya gue bukan hanya beberes barang tapi juga beberes digital. Beberes pertemanan. Kayaknya circle gue nih juga harus berubah nih. Harus di declutter juga nih Iya. orang-orang toksik ini, mari kita cut off gitu nggak? Karena zaman gue waktu YOLO itu dan FOMO itu, aku tuh merasa nggak boleh tertinggal sama circle pertemanan gitu loh. Sehingga tidak menyeleksi Gue gitu. takut sendirian. Jadi untuk bersama mereka aku harus seperti mereka. Aku harus membeli apa yang mereka beli juga. Oke, ngerti. Gitu kan. Jadi merembet kemana-mana banget Merembet sebetulnya kemana-mana. ya. Jadi Oke. itu yang aku cut sampai akhirnya tahu tentang decluttering, tahu tentang minimalism, terus aku mulai sharing di Instagram second account aku namanya Live With Less. Oh, itu tadinya adalah second account. Itu second account aku. Oh. Jadi second account aku itu namanya Live With Less. Kenapa second account? Karena aku nggak berani lah ngomong itu di first account, nanti gue bisa dijulitin teman-teman dong, orang teman-teman taunya aku konsumtif ya nggak sih. Terus tiba-tiba gue ngomong gue decluttering lah, gue minimalis lah segala macam, bisa wah habis deh. Kebayang banget, kebayang. Jadi aku nggak berani ngomong di first account, aku ngomongnya di second account sambil cerita perjalanannya gimana, apa yang aku rasain dan lain-lain, dan jadilah Live With Less ini. Akhirnya antusiasnya banyak ya, tapi orang-orang yang juga kayaknya aku juga butuh deh kayak itu. Maksudnya kayak melepaskan detachment sama hal-hal yang sebetulnya we just need to let go aja sih. Iya. Gitu. Oke, apakah selain takut digunjingi teman-teman, Iya. ada tantangan lain Di awal buat ya. kamu di awal membangun si Live With Less ini? Apalagi kan sekarang Live With Less ini bergerak sebagai komunitas ya Kak, atau gimana? Komunitas dan media kali ya. Dan media, oke. Gimana menurut kamu? Kalau tantangannya yang pertama adalah aku takut dijulitin sama teman-teman ya kan. Terus yang kedua adalah waktu itu sih buat aku yang susah membagi waktu sih ya. Karena aku seneng sharingnya, sharing dan seneng belajarnya gitu. Tapi tuh waktunya nggak ada karena aku masih jadi budak korporat, mohon maaf. Oh, masih sambil bekerja Iya. saat itu. Iya. Oke. Jadi membagi waktunya susah. Curi-curi waktu lah ya buat sharing-sharing itu. Cuman karena memang kok rasanya aku bisa belajar dari apa yang aku tulis dan Iya. aku pelajari gitu kan. Jadi diterusin lah. Oke. Gitu. Sampai akhirnya berlanjut sampai hari ini Live With Berlanjut Less sampai ini. hari ini. Tapi boleh gak sih Kak dikenalin lebih lanjut lagi dan lebih dalam ya, pada akhirnya setelah menjadi komunitas dan media ini, Live With Less ini bergeraknya tuh ngapain aja sih Kak? Oke. Jadi Kayak activity awalnya gitu. Jadi awalnya memang Live With Less itu nggak ditargetin sebagai komunitas dan media. Iya, Itu kan oke. cuma jurnal digital online Iya. aku ya. Kayak kamu pengen sharing aja perjalanan Iya, kamu gitu kan? Iya, karena tadinya aku tuh suka ngeblog. Aku suka ngeblog, cuman karena aku masih jadi karyawan. Era-era blogspot ya? Iya, kamu juga. Iya, pada masanya. Jangan kita ini ya. Aku suka lihat ini kamu lagi. Jadi tuh aku gak ada waktu sih buat nulis artikel panjang. Itu kan kalau blog kan kita harus nulisnya agak lebih rapi. Iya, gitu dan ya, apalagi Kak. kalau blog itu dia harus disusun. Iya. Ya nggak sih? Kalau nggak kan nggak cantik kan? Karena itu paragraf Kak. Iya. Karena itu harus menjadi sebuah susunan, I don't know, narasi kali ya. Iya bener-bener. Pokoknya karena aku merasa aku nggak punya waktu. Dulu tuh aku kerjanya advertising agency. Apalagi anak agensi. Jadi makanya nggak ada waktu nih buat nulis blog. Jadi bikinlah sih second account di Instagram yang cuma tinggal tulis caption panjang aja. Atau nulis di fotonya gitu kan, selesai. Nah terus kemudian udah lama sharing. Ternyata bener dugaan gue gak ditemukan nih sama radar teman-teman circle kantor
aku gitu ya. Iya. Tapi ternyata ditemukan sama orang-orang, dieksplor. Mungkin mereka ngerasa relate sama postingan-postingan yang aku posting Oke. terkait dengan quarter life crisis. Oke, akhirnya Cluttering lebih dan lain-lain. radiate energi orang-orang yang lebih similar gitu ya. Iya. Oke. Itu awal mulanya. Terus kemudian sampai akhirnya yang tadinya second account terus jadi komunitas, karena aku ngerasa udah semakin banyak sih yang curhat, dan semakin banyak juga curhatan itu aku up lagi gitu loh. Jadi kayak ini tuh akun ini bukan cuman milik gue doang nih Akhirnya kayaknya. menjadi wadah. Iya, ini kayaknya jadi wadah banyak orang gitu. Dan ternyata yang ngerasain quarter life crisis kayak gini tuh bukan gue doang gitu. Oke. Dan juga ada activity-activity-nya ya, Kak? Sekarang iya. Kalau dulu hanya campaign-campaign aja ya, campaign-campaign digital. Kayak awal banget kita keluar namanya itu belajar jadi minimalis. Oke. Cuman seiring kesini gitu ya, rasanya tuh mungkin orang Indonesia tuh rada takut ya sama kata-kata minimalis. Karena kayak kalau aku ya Kayak ngedenger ekstrim gak sih? ekstrim dan enggak sih. Sebetulnya kalau aku dengar kata minimalis, aku langsung kayak kayaknya orang kayak gue susah deh. Iya. Karena Iya, sesimpel iya. kayaknya orang mau minimalis tuh nggak bisa indecisive gitu loh. Nah, karena alasan itu, Heeh. jadi campaign pertama kita itu kita shifting ke bijak berkonsumsi. Oke. Karena bijak berkonsumsi itu jauh lebih bisa Terima ya. diterima Dan lebih sama friendly semua. sih. Lebih friendly dan gak harus orang yang mau jadi minimalis untuk bijak berkonsumsi, ya gak sih? Iya benar. Nah, tapi di satu sisi ketika kita bijak berkonsumsi, kita bisa jadi minimalis. Iya. Kayak sebetulnya itu basically the same thing, Iya. tapi approach-nya aja sih yang beda. Approach-nya anak ahensi kan. Anak ahensi Jadi betul. bisa nge-craft ya. Itu dia anak ahensi guys. Oke, terus Kak. Terus akhirnya setelah bikin kampanye digital, kita mulai bikin activity lah ya. Pertama itu kita bikin Telegram bersaling silang. Telegramnya itu buat jual, beli, beri ataupun adopsi barang bekas hasil decluttering, Pila. Jadi kalau misalkan kamu punya barang bekas nih yang mau dijual atau mau dibarter, itu bisa difoto terus masuk kirimin ke Telegram kita. Udah, nanti kalau ada yang mau tinggal japri kamu doang. Oke, terus nanti aku akan tukeran sama barang dia gitu. Bisa tukeran, bisa ya kamu jual bebas ya. Jadi ada subtopiknya Oh. Beda-beda. Seru banget Kak, itu di bersaling silang ini. di Telegram. Di Telegram. Dan ini kamu juga yang buat ya? Iya. Kak ceritain dong ini gimana awalnya kayak dari Live with Less, akhirnya kayak apa kita bikin ya bersaling silang gitu, maksudnya triggernya apa sampai akhirnya kamu bikin berarti ini kan IP baru lagi ya bersaling silang ya? Iya betul. Triggernya adalah karena di live terus itu kita kan ngajak orang buat decluttering, buat kurangin barang, bijak berkonsumsi lah ya. Nah terus orang-orang terus bertanya dong, gimana cara ngurangin barangnya, di kemana ini gitu kan. Oh iya. Jadi kita keluarin solusinya adalah Telegram bersaling silang gitu, sama kegiatan namanya bersaling silang, jadi tukeran barang bekas. Oke, jadi berarti intinya setelah Live with Less ini menjadi wadah bagi banyak orang, akhirnya mendengarkanlah banyak keresahan, hadirlah bersaling silang ini sebagai solusi dari keresahan-keresahan. Kayaknya aku butuh deh. Anyways Kak, aku sebelum lanjut ngobrol sama kamu, aku mau ngajak kamu untuk nengok ke belakang. Ya. Oke. Nah, yang sebelah sono. Oke. Ya. Untuk melihat Cynthia versi yang itu. Iya, betul. Itu adalah Cynthia di era-era overconsumption ya? Iya, ini yang nyiapin itu teman-teman kantor aku. Jadi foto ini tuh waktu aku resign. Oke. Teman-teman, tahun berapa ini Kak? 2017 lah kalau nggak salah. Jadi waktu itu aku resign, teman-teman kantor kan biasanya suka bikinin farewell party gitu lah ya. Iya. Nggak party sih, tapi kayak farewell Last day aja gitu. Iya gitu lah ya. Nah terus di corner aku ini dibikin lah ada kayak tote bag apa, ada skincare apa segala macam, tas segala macam. Karena mereka tuh tahu ini nih yang suka belanja nih gitu. Saking kayak paling yang mereka hobah. inget di kepala mereka adalah Cynthia itu yang kayak gini. Iya. Tapi dari semua barang itu Kak, apa sih yang menurut kamu paling attach gitu, susah banget dilepaskan? Atau yang kayak ini bener paling banget bikin sih. kamu consuming? Oh, ini bener banget. Ini kan ada skincare gitu ya. Dulu tuh aku skincare junkie ya. Kayak kan
waktu 2016 2017 itu zaman-zamannya Eranya YouTuber skin beauty. beauty Tapi itu vlogger. naik banget tau Kak saat itu Betul. kayak make up Nah, apa semua. Itu ya, jadi makanya dulu aku tuh inget banget. Jadi kayak pagi rutin produknya tuh beda sama yang malam. Terus ada 7 days sheet mask challenge ya kan. Pokoknya semua challenge produk cantikan tuh aku ikutin. Terus habis itu di sini kan ada kayak sepatu, tas ini bener banget sih. Jadi mereka bener-bener tahu dan ingat apa aja yang aku suka tenteng bawa pulang setiap lunch atau setiap makan siang di mall gitu. Jadi dikumpulah menjadi Dikumpulin. gimmick-gimmick itu. Dan tapi untungnya ternyata gaya hidup minimalis inilah yang membuat kamu menjadi dirimu yang hari ini tentunya Iya, the one that you're alhamdulillah. more proud of. Tentunya thankfully. Tapi kalau kita masih membahas masalah gaya minimalisnya, let's dig into that gitu. Apa gaya minimalis yang kamu lakukan sampai hari ini Kak? Gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis. Oke. Yang aku lakuin sampai hari ini itu si bijak berkonsumsi tadi sih ya. Oke. Aku nerapin pakai sampai habis. Jadi pakai sampai habis itu sebenarnya salah satu kampanye Life Fitness juga, Oke. dimana kita itu misalnya nggak beli parfum baru sebelum parfum lamanya habis. Jadi parfum aku cuma satu. That's the only one perfume yang aku punya. Oke. Terus misalnya nggak beli cushion baru sebelum cushion lamanya habis. Iya. Lip tint misalkan. Nggak nyoba-nyoba ngulik-ngulik yang baru dulu. Iya, itu bisa banget ngebantu pertama untuk lebih hemat, kedua jadi lebih bertanggung jawab sih sama Oke. konsumsi kita. Jadi itu semua bener-bener kamu cuma punya satu gitu ya? Iya, tapi kayak kalau lip produk tuh nggak perlu semenakutkan itu. Kayak misalnya lip tint ada satu, misalnya gitu. Terus kayak misalnya yang buat lip matte yang warna merah buat ombrenya satu, itu nggak apa-apa sih menurut gue gitu ya. Tapi ya sesuai kebutuhan aja. Jadi bukan tiba-tiba lipstick merah ada 5 gitu kan. Nah itu gue udah Gak boleh itu, masa lipstick merah aja ada 5. Kalau Villa ada berapa? Aku ada 5 Kak, tapi gak semuanya beli. Oh. Kadang suka dapet kan gratisan lumayan. Susah ditolak ya kak. Kalau gratisan kan gak apa-apa ya Kak. Tapi suka numpuk juga tuh Kak yang kayak gitu-gitu. Nah kalau kayak gitu makanya ikut bersaing silang. Oh iya bener juga Jadi ya. tukerin sama yang kamu butuhin gitu. Oh, tapi kalau lipstick tuker pacar bisa Kak? Aku butuhnya itu sekarang. Jangan pacar orang. Cai. Tapi kan tentunya yang dirasakan setelah gaya hidup minimalis ini jadi lebih lepas ya, jadi Iya. lebih ringan. Jadi lebih ringan bener. Oke, Jadi oke. lebih ringan. Karena punya banyak barang tuh kan punya banyak tanggung jawab ya. Beban. Kadang-kadang bisa jadi beban somehow. Kayak misalnya punya banyak home decor. Kalau misalkan home decor yang nggak dirapihin, jadinya berdebu, Iya. ya kan. Kalau punya banyak skincare, body care dan lain-lain, kalau nggak dipakai jadinya expired, gitu. Jadi mungkin somehow bisa jadi beban juga kalau misalkan kita nggak benar-benar pakai ya. Oke, iya dan akhirnya numpuk dan itu yang tadi sebetulnya aku bisa highlight juga omongan kamu bisa jadi sampai nggak betah di kamar sendiri. Itu ngaruh banget sih. Iya dan Menurut segala aku, macam. iya. Bahkan tadi juga kamu udah jawab ya, udah bilang kalau dengan minimalis juga menjadi lebih hemat. Oh iya. Betul. Gitu, tentunya itu sangat berpengaruh juga secara Betul. keuangan. Oke, untuk memvalidasi ini semua, apakah benar gaya hidup minimalis itu akan membawa kita ke kehidupan yang lebih hemat? Serta apa aja sih dampak positifnya? Tentunya aku akan mengundang seorang certified financial planner. Judulnya aja udah certified. Kalau yang ngomong gua, kagak valid tuh ya. Langsung aja bergabung bersama kita di sini ada Mbak Uli. How are you Mbak Uli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Allahu Akbar. Oke, Mbak Uli tadi kan aku sempat menyinggung juga sama Kak Cynthia ya. Kak Cynthia tuh merasa lebih hemat ya Kak? Lebih hemat. Lebih hemat dan Boleh cerita nih boleh, hematnya? boleh diceritain dulu nanti Mbak Uli juga boleh ya kasih point of view-nya Oke. dan validasi juga boleh. Oke. Oke, Kita mulai ya ya. boleh. Jadi kan
aku tadi ceritakan kalau tadinya aku yang tadinya foya-foya maksimal gitu kan, terus akhirnya jadi kayak Kak Luna, ya kan, jadi kayak Kak Luna yang sandwich generation, sampai akhirnya setelah nerapin gaya hidup minimalis, udah decluttering banyak barang di kehidupan aku gitu ya, decluttering banyak konsumsi yang mungkin tadinya aku gas baik gitu kan, terus Oke. tiba-tiba tahan gitu Oke. ya, lebih bisa Kontrol gitu ya. kontrol lah ya. Sampai akhirnya aku tuh bisa nabung untuk menikah. Masya Allah, Besti. Jadi aku bisa nabung untuk menikah sama suamiku dari uang sendiri. Tuh gimana nih? Dan tanpa berhutang ya. Tanpa berhutang, alhamdulillah. Yang kedua, yang aku rasain banget, kayak ngefek banget gitu ya penghematan ini adalah aku bisa akhirnya punya rumah sendiri. Masya Tanpa Allah, berhutang. tabarakallah, Besti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebegitu berbezanya ya, alias berbeda. Berbeza banget. Kalau kita menerapkan gaya hidup yang minimalis gitu, gara-gara jadi lebih hemat, jadi spendnya itu bisa kita alihkan jadinya kayak yang lebih faedah lah ya, ke nikah, ke rumah gitu. Nah kalau menurut Mbak Uli sendiri nih, sebagai certified financial planner, apakah benar Mbak hemat itu adalah dampak hidup minimalis? Yes, betul sekali. Ingat nggak kalau waktu dulu zaman kita masih kecil, ada slogan yang sering banget tuh kita dengar dan kita lihat di mana-mana. Tak kenal maka kata sayang. bukan kaya. Bener. Hemat kaya. pangkal kaya. Iya kaya. lagi, iya lagi. In this economy. In this economy. In this economy. Jadi apa yang tadi dikasih contoh sama Mbak Cynthia gitu ya. Kan kalau tadi dibilangnya minimalis sama dengan hemat. Hemat itu kan kadang kalau sekarang ya in this economy kan orang survival mode nih ya. Iya. Mereka tuh mikirnya wah kalau saya hemat tuh kayaknya kok gue miskin banget ya gitu. Iya, Apa-apa padahal dihemat, enggak apa-apa ya. dihemat gitu. Padahal bukan. Jadi ketika kita hidup minimalis dan kita berhemat, sebetulnya bukan berarti kita miskin, tetapi justru kita itu menjadi lebih kaya. Karena tanpa kita sadari nih ya Mbak ya, pada saat kita hidup minimalis, sebetulnya kita memberikan ruang untuk sesuatu yang lebih berarti. Tadi ada kuncinya yang di-share sama Mbak Cynthia, decluttering. Decluttering itu kan beres-beres ya, bebenah gitu. Yang mungkin biasanya kita FOMO, aduh udah punya Labubu satu, tapi aku nggak pengen warna ini, pengen warna yang lain. Jadi akhirnya belilah semuanya gitu kan. Itulah Mbak kalau belinya secret box, nggak tahu warna apa dapetnya, kena Mohon maaf, lagi, bukan kena secret lagi. box, blind box. Oh iya, blind box. Kebayang nggak kalau dari yang budget yang buat beli 10 box itu gitu ya, sebetulnya dipakai untuk menabung sesuatu yang lebih berarti. Betul. Menikahkah, beli rumah kah? Sebetulnya sesimpel gini juga sih Mbak ya. Itu kan misalkan let's say blind box Labubu 10 warna isi 10, Yes. 3 juta. Nah itu mah bayar kosan Mbak. Ih banget. Dapat satu tiket konser juga itu. Udah yang paling depan tuh Diamond. Iya, bener-bener. Atau Aku tiket festival. jalan-jalan sih Mbak. PP ke Bangkok. Bangkok, here we go. Jadi, Perkara itu baru perkara Labubu loh. bener, baru perkara Labubu, Bener, belum bener. perkara tumbler, ya kan? Belum perkara tas nih kalau perempewi kan. Parfum Mbak. Lipstick. Banyak kan, banyak banget gitu. Jadi Sepatu. hemat itu bukan berarti kita mengurangi kualitas hidup. Justru pada saat kita melakukan decluttering, kan ini dari kita beres barang nih ya, tapi tanpa kita sadari pada saat kita beres-beres barang, sebetulnya apa? Keuangan kita ikut kita benahi. Karena akhirnya tanpa sadar kita ngelihat, oh kayaknya ini nggak priority sih, ada priority yang lain. Dan itu tanpa kita sadari, misalnya biasanya tiap kali kita jalan-jalan kita harus beli satu tumbler dari merek kopi yang paling terkenal gitu kan. Terus di rumah udah nganggur aja tuh semua. Mungkin satu drawer isinya tumbler. Pada saat kita udah dapat pencerahan kayak Mbak Cynthia gitu ya. Kan sebenarnya pada saat kita jalan-jalan apa sih yang paling kita inget? Experience-nya kan, pengalamannya kan, Kenangannya. kenangannya gitu kan. Jalan sama siapa, makan apa, lihat apa gitu kan. Udah nggak beli tumbler lagi, malah bisa jadi beli tiket lagi untuk kemana lagi gitu. Akhirnya yang kita tambahin justru bukan kayak barang-barang numpuknya, tapi kena experience. memorinya lagi, Betul momennya lagi. sekali.
Betul Iya lagi, sekali. iya lagi. Tapi nih kalau aku boleh tanya ya Mbak Uli. Yes. Nah, Mbak Pila? sebetulnya tentang overconsumption juga sih. Emang apa sih barometernya Mbak atau kayak cara kita bisa menilai atau menghitung? Apakah ada levelnya gitu untuk kita melihat kalau level konsumsi kita ini udah berlebihan? Yes, ada, gampang banget. Kita paling lihatnya itu gampangnya tuh adalah dari pendapatan kita, dari gaji kita nih. Kalau misalnya, kan sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita berbicara anggaran atau budgeting gitu kan, kayak jarang sih berapa orang gitu dari kita yang biasa ngitung-ngitung nih, buat bayar-bayar berapa persen apa segala macam. Saya juga nggak orang yang sedetail itu gitu ya, malas lah Masa ngikut sih, Mbak? satu-satu gitu. Serius, Ini merendah nih Mbak beneran. Uli nih. Tapi aku Orang kasih CFP. tipsnya, aku kasih Oke. tipsnya. Oke. Tipsnya itu adalah kita nggak perlu pusing dengan terlalu banyak angka dan apa ya nitty-gritty kecil-kecil, tapi bikin aja budget besaran. Budget besarannya gimana? Ini rumusan yang paling gampang, 50, 30, 20. 50 tuh buat apa? 50 itu buat kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup tuh apa sih? Sandang, pangan, papan. Saya punya rumah, bayar cicilan KPR, mungkin bayar kosan, bayar kontrakan gitu kan. Terus apa butuh apa lagi sih? Listrik, air. Nggak mungkin kan kita nggak mandi gitu Cicilan ya. mobil Mbak, cicilan mobil. Cicilan mobil mungkin. Terus deh gitu apa namanya? Tapi cicilan mobil nanti masuk yang kantong Oh kedua. nanti ya? Dia kebutuhan tersier ya. Kebutuhan dasar lah, terus wifi gitu kan. Oke. Pokoknya ini kebutuhan dasar. Nah, Skincare terus Mbak, skincare? skincare nanti. Oh, Itu nanti. Nah, terus 50, 30 apa? 30 nih buat kita bayar utang. Oh. Jadi kalau kita punya utang kan nggak semua dari kita bisa langsung apa-apa beli cash Iya. gitu ya. Karena kita butuh bantuan nih dengan pinjaman-pinjaman. Nah, boleh nggak apa-apa. Tapi yang penting itu maksimal 30% dari gaji kita. Total semua utang ya, total semua cicilan tiap bulannya gitu. Nah, terus yang 20 apa? 20 ini buat investasi, nabung. Terus kalau ada zakat, zonasi apa segala macam gitu ya, itu dari situ juga. Nah, Kalau ngirim orang tua dari mana Mbak? dari yang 20. Oh. Ada yang 20%. Jadi dibagi-bagi tuh 20% termasuk kalau ada Kalau ulang buat tahun, angpau nabung nikahan. Nah, Nabung anak, pendidikan anak. nabung anak dari situ juga. Gitu. Oh. Jadi 50, 30, 20. Bisa nggak dikurangin? Bisa. Kan balik lagi tergantung penghasilannya berapa banyak ya. Tapi barometernya adalah ketika ternyata uang yang jatah jajan tuh kan berarti sebenarnya 30% itu kan biasanya. Kalau Mbak Uli saya nggak punya utang, jadi saya punya 30% nih buat saya spending hura-hura apa segala macam termasuk consumption ini gitu kan. Ketika ternyata pas dikumpulin di akhir bulan, kok ternyata malah 50%-nya tuh buat yang belanja-belanja nggak penting ini ya gitu. Aku biaya hidupku sebenarnya cuma 20-30% nih gitu. Itu udah over. Oke. Kebayang nggak kalau misalnya si uang yang over ini gitu ya, kita nggak perlu ngurangin secara ekstrim, kurangin aja jadi yang balik lagi ke 30 tadi itu gitu ya. Oke. 20%-nya tuh bisa diinvestasikan. Bisa untuk paling gampang nih ya memastikan, terutama buat generasi milenial atau Gen Z yang kita generasi sandwich gitu ya, harus membiayai ke atas dan membiayai ke bawah gitu kan. Dana darurat in this economy, Iya, kalau penting masih banget. single 6 kali dari pengeluaran bulanan. Kalau udah married sebaiknya 12 kali pengeluaran bulanan in this economy. Ketika ini dana darurat udah aman, kebayang nggak misalnya amit-amit nih ya besok kena PHK. Tapi kita masih punya waktu 12 bulan untuk mencari pekerjaan, entah itu usaha atau Iya. apa. Keluarga tetap aman, cicilan tetap aman bisa dibayar. Karena kita punya cadangan 12 bulan itu. Nah, disinilah masuk istilahnya apa? Sustainability. Kan sustainability keberlanjutan kan. Jadi dengan kita hidup minimalis sebetulnya kita jadi punya ekstra uang yang kita bisa manfaatkan ke pos-pos yang lebih penting Oke. dan membuat hidup kita tuh lebih nyaman, bisa lebih panjang. Oke. Dan Dulunya. lebih secure juga sebetulnya. Betul sekali. Iya. Lebih secure. Oke. Tapi kan pasti banyak banget nih sebetulnya point of view kayak gini tuh yang mau tahu tuh justru orang-orang yang masih kerja kantoran, Mbak. Masih karyawan gitu kan. Karena kan masih bergantung dengan gajinya aja gitu kan. Betul. Mungkin kalau yang pengusaha kan ya kita udah beda lagi nanti perhitungannya kali ya gitu. Tapi Ya. kita bahas coba yang karyawan dulu. Nah, apakah hidup minimalis ini bisa mempengaruhi cash flow dan pengelolaan gaji bulanan? Bisa banget.
Bisa banget. Justru kalau karyawan itu paling gampang kalau menurut saya, karena Karena apa? dia Kita udah fix tahu ya. tiap bulannya dapat berapa. Jadi kalau misalnya nih kan kita malas nih yang ngurus perintilan, tapi kan balik lagi kalau kita mau melakukan improvement dalam hidup gitu, kita harus tahu dulu nih sekarang aku ada di mana sih, aku ada di titik mana. Jadi setidaknya 3 bulan pertama deh gitu, kita cek nih, kan ngomonginnya cash flow ya, bon-bon kumpulin deh 3 bulan itu, atau enggak sekarang semua hampir bayar digital semua ya, apalagi kalau kita digitalnya pakai dari satu bank aja gitu kan, semua transaksi kelihatan tuh. Kita bisa kelompokin sebenarnya kita habis buat kebutuhan hidup berapa, habis buat jajan-jajan, entertainment segala macam itu berapa. Nah udah deh, dari situ tinggal dipilah-pilah aja gitu. Karena apa? Ini nggak mudah untuk Mbak Cynthia bisa bergeser gitu ya, Betul. dari overconsumption sampai Iya, ke benar. yang titik ini pasti takes time gitu. Dan Betul. kalau kita berbicara ekonomi secara makro gitu ya, ya ada yang kayak Mbak Cynthia, tapi mungkin ada kayak yang Mbak Pila juga demen belanja gitu kan. Dan dengan demen belanjanya Mbak Pila ini kan sebetulnya membuat ekonomi bergerak. Kalau semua orang berhemat, nanti pabrik tutup semua dong gitu kan. Nah jadi dalam hidup itu kita tetap perlu keseimbangan. Jadi ketika kita berbicara hidup minimalis, bukan berarti kita tidak spending sama sekali. Kita tetap spending, tapi kita spending dengan membeli apa yang penting bagi kita, itu satu. Terus yang kedua, kunciannya adalah kita beli bukan jumlah, tapi quality. Oke. Daripada beli barang-barang murah cepet rusak, mungkin saya cukup beli satu tas aja, tapi ini tas kulit, terus jahitannya bagus banget, desainnya juga mungkin Nyambung ke klasik. banyak warna baju, Betul sekali. bisa dipakai ke banyak Nah, occasion. Iya. Lebih awet. Jadi kita nggak mengurangi kualitas hidup sebetulnya. Berarti sekali beli yang mahal tuh nggak apa-apa ya Mbak? Apa? Yang Tapi penting sebenarnya kan yang cukup. mungkin sekali beli yang berkualitas kali ya. Oh iya benar. Iya kan, mahal murah tuh sebenarnya relatif. Relatif nggak sih, betul. Yang berkualitas. Ralat, maafin aku. Ya, tapi itu maksud aku. Iya. Kayak belinya carinya dengan tujuan yang awet gitu kali ya. Betul sekali. Oh, berarti kalau misalkan aku pakai mindset itu bisa dikatakan apakah aku sudah memulai mindset minimalis? Bisa. Salah satunya. Salah satunya. Salah satu. Seru banget. Oke, kalau Kak Cynthia yang memang sudah menjalani gaya hidup ini ya, efeknya gimana sih Kak ke pengelolaan keuangan? Sekarang ya? Oke, kalau sekarang, kalau dulu nabung nggak bisa, sekarang punya dana darurat. Bener, dana darurat tuh harus 12 kali pendapatan kita. Pengeluaran. Oh, pengeluaran ya harusnya ya. Berarti Yes. saya salah nih. Berarti lebih banyak lagi iya, nih dana daruratnya. Iya. Pendapatannya. Terus kemudian sekarang aku nggak ada utang. Alhamdulillah. Tidak ada utang. Terus kemudian secara pengelolaan cash flow, aku ngerasanya tuh jauh lebih tidak membebani diri sih Mbak secara cash flow ya. Aku tuh tahu kayak oh iya prioritas hari ini tuh prioritas bulan ini belinya apa aja segala macam. Segala bentuk pengeluaran yang duplikasi kayak barang-barang duplikasi segala macam itu udah kena filter duluan gitu. Jadi kayak dia nggak akan masuk ke inilah. Dan jujur sampai sekarang masih terus belajar ya, jalanin gaya hidup kan belajarnya seumur hidup ya kayak. Jadi setiap ada stage kayak punya anak 1, punya anak 2, itu kita rombak adaptasi adjust lagi ya. Supaya terjadi yang tadi dikatakan sama Mbak Uli, sustainability itu ya. Betul. Tapi kalau ngomongin sustainability Mbak, gimana sih caranya sustainable tapi nggak cuma untuk lingkungan aja, gitu, tapi juga secara financial. Ada nggak sih Mbak termnya sustainable Kalau dibilang ada termsnya mungkin belum ada yang apa ya Secara secara sadar gitu. intinya belum ya. Iya, iya. Tapi kita kuncinya adalah sustainability itu kan prinsipnya keberlanjutan kan. Jadi Oke. gimana caranya supaya kita itu hidup bisa berkelanjutan terus, dan hidupnya juga yang seperti apa yang kita mau dong, yang kita nyaman dong Oke. gitu kan. Bukan hidup umur panjang tapi kok susah gitu kan gitu. Nah, supaya sustainability itu tahap yang pertama kan tadi tuh udah ada dana darurat. Oke. Pasti peace of mind, bisa tidur lebih nyenyak. Itu enak sih. Enak Bener, sekali. bener. Terus yang kedua nggak ada utang.
Itu juga Oke. enak banget gitu. Nah, tapi kan dengan dua hal ini udah bersih gitu ya, dana darurat udah ada, utang juga udah bersih. Income kita kan sebetulnya tetap utuh ya, atau bahkan bertambah gitu. Nah, berarti kan ada ekstra pendapatan yang belum kepake nih, mau dikemanain. Ini bisa untuk investasi. Kenapa investasi? Karena investasi itu hanya satu-satunya yang bisa mengalahkan inflasi. Betul. Inflasi itu pasti, sama seperti orang tutup usia, sama seperti orang meninggal gitu. Itu Yeah, adalah it's satu only a matter kepastian. of when. Time. Yes. Ya. Gitu. Dan itu yang bisa mengalahkan hanya investasi. Nah, buat teman-teman yang karyawan gitu ya, investasi itu bukan soal harus besar gitu. Enggak, yang kecil-kecil nggak apa-apa. Yang penting apa? Mulai aja dulu. Terus jumlahnya kecil-kecil tapi konsisten. Oke. Mau sanggupnya berapa, 20.000, 50.000, Oke. 100.000, nggak apa-apa, yang penting konsisten. Nah, ketika kita sudah punya kantong untuk investasi ini gitu ya, kan uangnya sudah bekerja buat kita. Kita nggak cuma punya penghasilan aktif nih, dapat gaji, tapi gaji itu kayak kalau saya sakit, saya nggak kerja, nggak dapat gaji gitu. Nah, investasi, kita tidur pun kan uangnya bekerja buat iya. kita. Ini akan Iya membuat lagi, hidup iya kita lagi, lebih iya lagi. sustain. Iya lagi, seru banget. Jadi mungkin next time budget buat labubunya bisa dialihin kali ya. Kalau aku Ke agak pos nggak labu Bu invest. sih Kak, ini ceri-cerian begini aja. Kalau kita jujur Ceri-cerian. kayak jibits-jibits gini aja iya, kok. iya. Anyways, berarti kan ini jujur aku setelah ngobrol sama Kak Cynthia sama Mbak Uli itu jujur membuka mata dan kepala aku sih kayak untuk lebih mengconsider gaya hidup minimalis ini. Nah, mungkin juga banyak juga teman-teman di rumah yang sedang menonton pada akhirnya kayaknya gue mau coba deh step by step tentunya perlahan-lahan. Tapi kalau ngomongin soal mencoba gaya hidup ini ya, apa sih Kak dan Mbak ya, masing-masing aku boleh menjawab ini pertanyaan ini. Kesalahan paling awam ya dari orang-orang di luar sana yang baru mau memulai gaya hidup minimalis ini. It's either in the term of like sustainable lifestyle or kayak minimalis like in lifestyle atau kayak in financial gitu. Siapa duluan terserah. Aku dulu boleh. Salah satunya biasanya orang tahu gaya hidup minimalis itu decluttering sih ya. Jadi dia tuh declutteringnya terlalu over. Bener-bener keluarin semuanya gitu ya. Jadi nggak punya apa-apa jadi beli lagi. Jadi nggak punya apa-apa jadi dia beli lagi. Nah yang kayak gini-gini tuh rawan banget nih, karena sebenarnya inti dari decluttering itu adalah kita tuh mengenal diri kita sih. Kita tuh tahu sebenarnya konsumsi apa yang kayaknya gue nggak cocok deh pakai ini dan beli ini gitu. Kayaknya yang ini deh yang paling cocok. Kenapa ya barang ini nggak gue pakai? Oh karena gue emang nggak suka sama bahannya. Atau kayak ternyata gue juga emang gak sebutuh itu lagi. Iya, jadi decluttering tuh butuh 3 hal ya, sabar, jujur, sama ikhlas. Jadi pelan-pelan kalau mau decluttering ya, Oke. Kapila. Apakah dimulainya baiknya dengan kayak per section, let's say kayak misalkan aku mau declutter kayaknya section makeup dulu deh atau section baju dulu deh, Iya. or it's either per section atau per frekuensi waktu per bulan, let's say baiknya yang mana? Oke, kalau aku sih sebenarnya nggak ada rulesnya ya. Tapi memang kalau mau decluttering itu kita bisa nentuin antara per section atau per area. Kayak misalnya sectionnya mau pakaian dulu deh gitu ya. Kalau Oke. area tuh misalnya satu Dapur. lemari dulu deh. Oke. Misalnya lemari kan isinya mungkin ada yang Iya. ada pakaian, ada tas, ada sepatu segala macam gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau mulai kayaknya perpakaian dulu deh. Ya udah kita mulai perpakaian dulu gitu. Satu-satu dipegang, dilihat dan beneran dipilah gitu. Iya. Tujuannya supaya kita tahu sebenarnya kenapa ya gue nggak pakai ini kenapa gitu. Nah dari situ baru bisa pindah ke section atau area lainnya. Gitu. Oke, berarti bukan masalah frekuensinya ya sebetulnya ini, tapi kayak memang benar-benar faedahnya yang kita lihat. Oke, kalau Mbak Uli gimana? Oke, kesalahan yang paling umum ya yang aku lihat nih biasanya ketika orang balik lagi sebenarnya kunciannya karena FOMO ya, fear of missing out. Oke. Oh sekarang lagi musim ya minimalis ya, oh aku mau ikutan deh. Oh sekarang lagi musim ya go green, aku ikutan deh. Nah yang dilakukan adalah bukannya melihat kita punya apa di rumah,
apa yang kita sudah punya, tetapi melihat itu sebagai satu lifestyle. benar-benar. Dan akhirnya yang dilakukan apa? Oke, go green. It means aku harus punya tumbler. Benar. Malah Padahal beli. tumbler ada di rumah banyak banget gitu kan. Oke. Ini malah beli yang tumbler terbaru, yang paling mahal gitu kan. Kalau ditanya kenapa? Biar kelihatan kalau aku tuh go green gitu kan. Nah, Bukan aku itu. gitu. Bukan Jadi itu. ini salah satu yang paling sering lah. Jadi kadang apa ya namanya, ketika kita mau memutuskan sesuatu dalam hidup, katakan misalnya mulai hidup minimalis gitu ya, bukan soal lifestyle, bukan soal kita harus terlihat minimalis dari luar, tapi intentionnya apa? Oke. Intentionnya kita harus berangkat kayak Mbak Cynthia bilang, harus ikhlas gitu ya harus dari hati nih. Sudah mulai merasa, kenapa ya kok aku hidup paycheck to paycheck nih, nggak Iya, selesai-selesai gitu, ada apa yang salah gitu. Ya udah, tinggal ambil waktu di rumah, di kamar kosan, and then lihat sekitar kita, sebenarnya aku punya barang apa aja sih gitu, kok uangku hilang terus gitu, abis kemana sih uangku. Nah nanti dari situ mulai tuh berjalan decluttering, terus pada saat decluttering kan jadi kayaknya aku nggak butuh ini, nggak butuh itu, nggak butuh ini, and then all of sudden the next 3 months gitu ya, tiba-tiba sadar duitku ternyata banyak ya. Iya. Ketika aku nggak belanja. Dan pasti kalau yang itu aneh-aneh. dibiasain untuk diterapkan, finally we master the decluttering Correct. part gitu kan. Jadi Yes. kayak mungkin gak sulit lagi untuk aku nantinya membuang lipstick yang aku kira Sebenarnya suatu hari nanti bisa ini kupakai. juga sih Pila, mungkin pada saat udah beberapa kali ngelakuin decluttering, kita tuh sadar kalau apa yang kita let go itu tuh tadinya uang. Itu tuh berupa Oke. uang yang kita let go. Misalkan ada labubu gitu ya, labubu yang nangis sama labubu yang lagi senyum, Yoga sama yang yoga sama yang yoga. gitu ya. Itu tuh mereka tuh tadinya uang gitu, dan kita ya let go begitu aja, sayang banget gitu. Oke, kayak emang ada hikmah-hikmah seperti itu ya di balik yang mungkin kita suka tidak lihat selama ini. Oke, Kak, ini balik ke Live with Less ya. Kalau misalkan pengen mencoba gaya hidup minimalis, katanya lagi ada one week challenge. Oke. Atau one week challenge ini apa sih sebetulnya? Boleh dijelaskan kepada teman-teman kita. Jadi mungkin kita ajak buat jalanin bijak berkonsumsi dan decluttering bareng-bareng kali ya. Oke, boleh. Nah, jadi teman-teman boleh posting ya di sosial media decluttering kalian, kayak before afternya atau mungkin kayak pas lagi pilah-pilah barangnya gitu ya. Nanti bisa di tag ke Genius Connect dan juga Live with Less. Yeay. Jangan lupa langsung ikutan dari sekarang. Dan kalau masih butuh motivasi lagi untuk memulai, boleh diberikan dong dari Mbak Uli dan juga Kak Cynthia pesan inspiratif untuk semua penonton kita Mbak Uli yang dulu deh. pengen mencoba. Dan juga ini untuk aku juga ya. Untuk aku juga ya. Yang mau mencoba hidup lebih minimalis dan juga lebih bijak lagi dalam berkonsumsi ya. Oke, buat teman-teman Genius ya, hidup minimalis bukan berarti hemat, tetapi kita membuat ruang untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup kita. Jadi kita menggunakan uang betul-betul untuk apa sih yang prioritas dalam hidup kita. Dan pada akhirnya tiba-tiba jadi lebih kaya. Uangnya kok banyak ya gitu. Nah, bisa dipakai investasi lah, apalah gitu, yang lebih berarti. Oke, kita memberikan ruang untuk hal yang lebih Penting. dalam hidup kita. Terima kasih Mbak Uli. Sama-sama. menyentuh hatiku Silakan ini. Mbak Cynthia. Kalau Kak Cynthia. Ini pakai tagline Live itu saja kali ya. Jadi belajar jadi minimalis, lekat dengan syukur, dekat dengan bahagia. Adem banget ya. Intinya minimalis, bersyukur, bahagia dah gitu. Intinya kalau minimalis, lu bersyukur, lu bahagia gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir kita seperti biasa yang akan selalu aku tanyakan kepada semua tamu kita. Dan kali ini kepada Kak Cynthia. So, what's your money language? Mindful, bijak berkonsumsi. Mindful. That's the word. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak buat Kak Cynthia yang sudah share perjalanannya seputar gaya hidup yang minimalis dan juga lebih bijak dalam berkonsumsi. Mbak Oli juga terima kasih atas ilmunya seputar finansial itu. Thank you. Semoga ilmunya bisa kita serap baik-baik, terutama saya ya. Dan jangan kemana-mana.
Saksikan terus Money Language episode lainnya hanya di YouTube Genius Connect. Barengan sama Pila juga sekarang. Pila pamit undur diri bersama dengan Cynthia dan juga Dan Ulisa Fitri. sampai jumpa. Dadah.